Menteri SDM merespon adanya masyarakat yang panik buying BBM pasca ada kabar penutupan Selat Hormuz. Ia pun menjamin bahwa pasokan BBM di Indonesia aman terkendali. Bahlil juga mengatakan standar minimal cadangan minyak dalam negeri 20 hari. Dengan demikian, cadangan minyak dalam negeri aman. Kemampuan storage tempat penampung minyak kita sejak dahulu kala memang kapasitas tampungnya itu hanya 25 hari. Jadi tempat storage-nya itu hanya 25 hari. Dari dulu ini, bukan baru sekarang, dari dulu. Nah, standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman. Jadi nggak perlu ada panik, nggak perlu. Suara sirine menggema di Tel Aviv saat pertahanan udara Zionis mencegat rudal Iran pada Jumat siang. Warga Tel Aviv yang ketakutan segera menuju bunker bawah tanah. Sementara itu, beberapa orang dilaporkan terluka akibat puing-puing rudal yang menghantam kota Givatayim sebelah timur Tel Aviv. Selain korban luka, sejumlah bangunan juga rusak, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi setelah pertahanan udara Zionis Israel mencegat rentetan serangan rudal yang diluncurkan dari Iran. Menurut Kementerian Kesehatan Israel, sebanyak 2.328 warga Israel telah dievakuasi sejak awal perang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengaku siap perang darat dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran bahkan menyebut invasi darat akan menjadi bencana besar bagi Amerika Serikat. Ya, ucapan Menlu Iran ini muncul di tengah meluasnya perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Iran tidak akan melakukan gencatan senjata dan tetap berkomitmen melawan agresi. Sementara itu, media pemerintah Iran menyebut korban tewas di negaranya akibat serangan Amerika Serikat dan Israel mencapai 1.123 orang. Korban terdiri dari militer dan warga sipil. Adapun sejauh ini, Iran telah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 9 negara kawasan Teluk. Di antaranya Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Iran kembali menghantam Israel dengan operasi True Promise 4. Dalam gelombang serangan ke-22 ini, Iran mengerahkan rudal balistik Khorramshahr 4, rudal hipersonik Fatah, dan Khaybar. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman yang menunjukkan gelombang ke-22 operasi True Promise 4 yang menargetkan situs-situs Zionis Israel dan Amerika Serikat. Gelombang serangan terbaru ini melibatkan rudal balistik super berat, Khorramshahr 4, rudal hipersonik Fatah, dan Khaybar. Sementara itu, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolghafari, mengumumkan bahwa Iran telah meluncurkan lebih dari 2.000 drone dan lebih dari 600 rudal ke aset Israel dan Amerika Serikat pada minggu ini. نیروی هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پرتاب پهپادهای انهدامی به سوی سرزمین‌های اشغالی، پایگاه هوایی رامات دیوید و سایت راداری میرون در اراضی اشغالی را هدف قرار دادند. همچنین محل استقرار تروریست‌های آمریکایی در کمپ اودیری کویت نیز دیگر هدف حملات پهپادهای هجومی نیروی دریایی ارتش بود. Zolghafari mengklaim bahwa Angkatan Laut Iran menargetkan pasukan AS yang ditempatkan di sebuah kamp di Kuwait. Sementara itu, Angkatan Darat Iran melancarkan serangan pesawat tak berawak terhadap markas militer AS di Erbil, Kurdistan, Irak. Pasukan Angkatan Laut Iran juga menargetkan kapal induk USS Abraham Lincoln, pangkalan udara Ramat David, dan lokasi radar Meron dengan drone. Ya, pemirsa, Masjid Imam Khomeini di Teheran tengah mempersiapkan upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Ya, ini sebuah panggung sudah disiapkan untuk meletakkan peti jenazah mendiang pemimpin tertinggi. Upacara pemakaman Ali Khamenei telah ditunda untuk mengantisipasi kepadatan kerumunan. Sementara tanggal pemakaman diperkirakan akan diumumkan kemudian. Pasukan pertahanan Israel merilis rekaman serangan 50 jet Israel terhadap bunker bawah tanah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Ya, IDF menyebut lokasi ini sebagai pusat komando darurat yang terus digunakan oleh pejabat senior rezim Iran. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu lalu. Teheran mengatakan pihaknya membalas dengan serangan terhadap Israel dan aset Amerika Serikat di kawasan tersebut. Pemerintah Iran melaporkan lebih dari 1.200 orang tewas dalam serangan Amerika Serikat Israel. Ya, sementara itu serangan udara Amerika Israel kembali menerangi kota Teheran, Iran pada Jumat dini hari. Dan serangan ini serangkaian dari serangan skala besar yang menargetkan infrastruktur milik pemerintah Iran di ibu kota. Iran menargetkan serang pusat data artificial intelligence di kawasan Timur Tengah. Ya, hal ini dilakukan Iran karena kawasan Teluk digadang-gadang sebagai pusat masa depan teknologi. Serangan Iran ke pusat kecerdasan buatan karena infrastruktur AI dianggap sebagai tulang punggung intelijen militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan Iran diharapkan dapat merusak data yang dibutuhkan intelijen Amerika Serikat dan Israel serta menghancurkan kepercayaan investor terhadap ambisi investor untuk membangun pusat kecerdasan buatan di kawasan Teluk. Pihak militer Iran menyatakan serangan terhadap pusat data kecerdasan buatan tidak bersifat acak, tapi bersifat strategis. Ya pemirsa, Israel kembali melarang umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Para jemaah terpaksa sholat di jalanan dengan pengawalan ketat pasukan Israel. Warga Palestina di tepi barat melaksanakan salat Jumat di jalanan setelah pasukan Zionis Israel menutup Masjid Al-Aqsa. Penjajah Israel beralasan Masjid Al-Aqsa ditutup karena adanya ancaman roket dari Iran. Pelaksanaan salat Jumat juga mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan Zionis. لأنه يجب إقامة صلاة الجمعة تعرف فرض على المسلمين فكان لابد من إقامة هذه الصلاة هنا. خامس جمعة من يوم احتلال القدس لليوم بتم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين. هذه الجمعة بالذات هي يمكن أكثر جمعة حساسة مش لأنها جاي برمضان ومشاعر المسلمين تجاه رمضان وأهمية الصلاة في رمضان بالآلاف بس لأنها بتيجي في وضع سلسلة من الإجراءات اللي عم تاخذها السلطات الإسرائيلية لتقييد الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وفي السيطرة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية على حد سواء. Polisi Zionis Israel mengumumkan bahwa akses ke semua tempat suci di Kota Tua akan dilarang bagi semua warga dan para pengunjung di hari Jumat. Penjajah berdalih hal ini untuk memastikan keselamatan semua pengunjung di tengah ancaman roket dari Iran. PBB buka suara di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Juru bicara PBB, Stefan Dujarric, menegaskan negosiasi diplomatik harus segera dimulai. Menurut Dujarric, konflik yang tengah memanas saat ini berimbas pada harga minyak yang terus melonjak di kawasan Eropa. Dan ia juga menilai kondisi ini bisa semakin bertambah buruk jika perang terus berlanjut. Di sisi lain, data PBB menunjukkan lebih dari 100.000 orang mengungsi dari Teheran dalam 2 hari pertama krisis. Sementara data lain mengungkapkan jumlah pengeluaran negara untuk mendanai perang menyentuh angka $1 miliar per hari atau setara dengan 16 miliar rupiah. These attacks pose a grave risk to the global economy, particularly the most vulnerable people. The situation could spiral beyond anyone's control, the Secretary General says. He adds that it is time to stop the fighting and get to serious diplomatic negotiations, as the stakes could not be higher.
Sementara kepanikan warga terhadap kelangkaan bahan bakar terjadi di Manchester, Inggris. Warga berbondong-bondong memenuhi stasiun pengisian bahan bakar dan menyebabkan antrean panjang. Sebagian besar kebutuhan bahan bakar minyak dan gas sejumlah negara Eropa berasal dari Timur Tengah. Ditutupnya Selat Hormuz yang menjadi jalur ekspor migas berpotensi terhadap kelangkaan bahan bakar di sejumlah negara Eropa, salah satunya Inggris. Akibatnya sejumlah warga di Manchester, Inggris berbondong-bondong antre untuk mengisi bahan bakar. Mereka panik setelah harga bahan bakar melonjak beberapa hari belakangan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan serangan yang dilakukan ke pangkalan di Siprus terjadi sebelum Inggris mengizinkan Amerika menggunakan pangkalan militer Inggris itu untuk menyerang Iran. Inggris juga menegaskan tidak pernah terlibat dalam serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Mr. Speaker, it is important for me to say that our bases in Cyprus are not being used by US bombers. The strike on RAF Akrotiri in Cyprus was not in response to any decision that we have taken. In our assessment, the drone was launched prior to our announcement. Iran's aggression towards Britain and our interests is long-standing, and that's why we've always ensured that protections for British bases and personnel are at their highest level. Mr. Speaker, the United Kingdom was not involved in the initial strikes on Iran by the US and Israel. That decision was deliberate.